Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang sejarah pengumpulan Al-Quran dan pembukuan Al-Quran, mata kuliah studi Quran hadis, dan dosen pengampu kita yaitu Ibu Dr. Haja Umma Farida LCMA. Di sini saya sebagai moderator, dan pemateri pertama yaitu Muhammad Yusrul Falah, dan pemateri kedua yaitu Mbak Sri Rezeki. Dan latar belakang pengumpulan Al-Quran. Latar belakang pengumpulan Al-Quran adalah peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah, melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam pertempuran. Dalam peperangan ini 70 qari penghafal Al-Quran dari para sahabat gugur. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir melihat kenyataan ini. Lalu ia menghadap Abu Bakar dan mengajukan usul kepadanya agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah sebab peperangan Yamamah telah membunuh banyak qari. Yang kedua, kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit, mengingat kedudukannya dalam masalah qiraat, kemampuan dalam masalah penulisan, pemahaman dan kecerdasannya, serta kehadirannya pada pembacaan yang terakhir kali. Pada mulanya Zaid menolak seperti halnya Abu Bakar sebelum itu. Keduanya lalu bertukar pendapat, sampai akhirnya Zaid dapat menerima dengan lapang dada perintah penulisan Al-Quran itu. Dan selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk melanjutkan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menerangkan pemateri kedua, yaitu poin B, proses pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah usulan sahabat Umar diterima oleh sahabat Abu Bakar, maka sahabat Abu Bakar mulai memindaklanjuti usulan tersebut dengan menunjuk Zaid bin Thabit sebagai yang bertanggung jawab atas pengumpulan Al-Quran. Zaid merasa bahwa tanggung jawabnya ini sangatlah besar dan berat. Zaid yang tak pernah merasa akan mendapatkan tanggung jawab sebesar ini mengatakan, "Demi Allah, Mengapa engkau akan lakukan sesuatu yang tidak Rasulullah lakukan? Sungguh ini pekerjaan berat bagiku. Seandainya aku diperintah untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidak seberat tugas yang kuhadapi kali ini." Selanjutnya yaitu dengan persyaratan tersebut, Zaid bersama para sahabat pun mulai mengumpulkan Al-Quran dan menulisnya dalam satu mushaf. Ia mengabdikan dirinya untuk tanggung jawab tersebut. Ia juga membatasi pikiran dan waktunya untuk fokus dalam mencari dan mengumpulkan Al-Quran. Pada masa Nabi SAW, Al-Quran memang sudah dicatat, tetapi masih berserakan pada kulit-kulit tuang dan pelepah kurma. Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar catatan-catatan tersebut dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat surah-surah yang tersusun serta ditulis dengan sangat berhati-hati dan menyakup 7 huruf yang dengan itu Al-Quran diturunkan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sri Rezeki. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pembukuan dan penyalinan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang melatar belakangi pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan yaitu karena adanya perbedaan qiraat di kalangan umat Islam. Hudzaifah khawatir jika perbedaan tersebut akan menimbulkan konflik yang dapat memecah belah umat Islam. Oleh sebab itulah, maka Khalifah Utsman melaksanakan pekerjaan besar mengenai problem tersebut. Nah, jadi intinya yang melatar belakangi pembukuan dan penyalinan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman itu karena adanya perbedaan qiraat di kalangan umat Islam. Mengapa ini menjadi masalah? Karena mereka itu
karena mereka itu menganggap bahwa qiraatnya itu adalah yang terbaik, sehingga merendahkan qiraat yang lain. Nah, tentu saja hal ini akan menjadi masalah jika dibiarkan berlarut-larut gitu, dan dapat mengancam persatuan umat Islam. Lanjut, untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Khalifah Utsman bin Affan meminta kepada Hafsah binti Umar agar lembaran-lembaran yang telah ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar untuk disalin. Oleh Utsman dibentuklah kepanitiaan yang bertugas dalam menyalin Al-Quran dengan anggota sebagai berikut, yakni Zaid bin Thabit sebagai ketua, dan anggotanya yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Selanjutnya, adapun tugas dari kepanitiaan tersebut adalah membukukan Al-Quran dan menyalin lembaran-lembaran tersebut menjadi sebuah buku. Dalam tugas ini, Utsman bin Affan memberi nasihat. 1. Mengambil pedoman kepada bacaan yang mereka hafal. 2. Apabila terdapat perselisihan di antara mereka mengenai bahasa atau bacaan, maka haruslah ditulis menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan menurut dialek mereka. Nah, jadi yang dijadikan acuan itu adalah dialeknya suku Quraisy. Al-Quran yang telah dibukukan dinamai dengan Al-Mushaf, dan oleh panitia ditulis sebanyak 5 buah. 4 buah diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah, dan yang 1 buah ada di Madinah untuk Khalifah Utsman bin Affan sendiri, dan inilah yang disebut dengan Mushaf Al-Imam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.